juga AA sebagai anak-anak muda, bagaimana 24 jam ini kita mengatur, manage dengan baik dan bijak. Ya sebagai ibu rumah tangga, pekerjaan rumah tangganya juga berjalan dengan baik. Tong dugi, berarti bahasa Sunda ya Bu ya. Tong dugi kadieu masih kene babalata piring kotor. Ya, jajanan masih kene numpuk gitu ya. Tapi semuanya udah berjalan dengan baik sesuai dengan schedule-nya. Yang anak-anak muda juga gitu ya, saya sama masih kuliah. Nanti ya jangan sampai kemudian tugas kuliah terbengkalai, apalagi yang sudah memasuki masa deadline skripsi ya. Nah itu ya deadline skripsi ya, ini apa sudah masa-masa kritis. Dosen udah ngasih SP1, kalau SP2 masih nggak mempan. Nah akhirnya ditanya dosen, nah gimana skripsinya udah sampai bab berapa? Alhamdulillah Pak, bab 12. Silakan dia masuk. Ya. Ya, nah ini makanya kemudian silakan. Makanya kemudian kita mencoba memanfaatkan ya 24 jam ini dengan kegiatan-kegiatan positif. Seperti saya Bu ya, ya Teh ya. Hobi saya adalah hobinya diantaranya seperti ini ya, ini hobi mengadakan kegiatan event-event. Ya, event-event apa ya? Event-event untuk berbagi ilmu. Ya alhamdulillah saya paksakan diri kepada diri saya pribadi gitu kan ya. Sambil istilahnya new normal ya, kayak ya seperti inilah new normal ya. Mungkin sebelum masa pandemi ini berkegiatan itu dengan jumlah peserta yang banyak gitu ya, tapi saya tidak membuat saya kendor ya dengan new normal ini, tetap mengadakan kegiatan ya. Bahkan ini dengan BCA itu udah ini yang kedua kalinya. Ya, jadi saya proklamasi diri nih ya, membuat resolusi diri ya, resolusi diri tahun 2021 saya ini apa event-eventnya banyak ke arah yang sifatnya online. Ya, online. Nah, kalau sekarang saya proklamasi diri di awal Desember itu saya akan coba banyak offline-nya gitu kan dibandingkan dengan online. Kenapa? Saya ngajar online ya. Memang pas awal-awal Bu ya banyak 50, 100 kesana-sana tidak ada gitu kan ya. Ya gitu. Dan ini apa namanya kurang ini apa namanya bagi saya pribadi kurang nyaman lah gitu kan ya. Walaupun misalkan offline ini jumlah pesertanya terbatas, tapi ada sebuah sisi yang beda. Karena apa? Kita ada sisi emosional ya, ketemu langsung dengan apa namanya dengan orang-orang yang ada di sini. Makanya ini sifatnya hibrid ya. Di sini ada, tetap live IG juga kita agak ada gitu kan. Jadi ini seperti itu, dan juga kan tujuannya juga kita menggerakkan diri. Di rumah kan bosan ya tiap hari di rumah terus ya. Kupu-kupu kuliah pulang. Pulang kuliah, kuliah kantin pulang kan gitu ya. Terus ada variasi lah ya, kita ada kegiatan di sini ya dibandingkan di hub ya. Ini fokus kegiatan di sini yang difasilitasi oleh Dispudpar Kota Bandung ini spot fotonya ada gitu kan ya. Bisa teman-teman juga apa namanya bersuah foto di tempat-tempat yang bagus. Kemudian juga yang pakainya tepat ya Bu ya, wifi bagus. Dan untuk kegiatan-kegiatan sifatnya menjadwal pulsa, kota, Zoom atau lainnya ini sini bagus gitu kan ya. Seperti itu. Apalagi saya ambil dekat Ibu rumah, dari rumah di Jalan Lasmi ya, Lasmi itu ya masih Lasmi ini juga ya, itu yang dekat pintu rel kereta api ya itu. Jadi ini semacam base camp saya gitu kan ya, dekat, jadi nggak terlalu jauh gitu kan, itu seperti itu. Makanya nih kalau kegiatan di sini bukan untuk yang terakhir, karena nanti juga saya schedule-kan di BCA ada di awal bulan Juni ada lagi, jadi sementara April, Mei mulai ada lagi, Juni dengan tema yang beda, nanti lihat aja di Instagram saya ya @ihsansolihudin atau juga di BCA ada gitu ya gitu. Dan rosok kemana-mana ya, biasanya kan keadaannya di perpustakaan, nanti di selanjutnya di perpustakaan Jawa Barat, jadi di diskusi Jabar gitu kan ya. Udah pernah yang ke diskusi Jabar? Sudah? Di Jalan Kawayan? Udah pernah ikut rumah belajar? Saya udah, sama anggota doang.
baik, jadi kita selalu ke mana-mana lah ya seperti itu. Nah pada hari ini tema yang kita angkat adalah tentang menulis ya. Jadi kalau yang bulan kemarin itu tentang karir, nah hari itu umum. Jadi umum kita memilih apa saja profesi. Nah sekarang lebih mengerucut lagi ke profesian ke arah bidang kepenulisan ya. Jadi ini sebetulnya kegiatan penulisan ini adalah kegiatan berbasis hobi ya. Jadi ke arah berbasis hobi yang kita nikmati, hobi yang nantinya kalau kita tekun serius gitu ya, insya Allah uang akan datang dengan sendirinya ya. Andrea Hirata gitu kan ya, dengan trilogi Laskar Pelanginya gitu kan ya, dia udah menikmati hasilnya. Kemudian Ini Baik juga dia udah menikmati hasilnya ya. Kemudian Asmana dia udah menikmati hasilnya banyak gitu kan ya. Tapi Pak saya belum menikmati hasilnya, nggak apa-apa ya, kita nikmati aja proses gitu kan ya. Kita hidup ini, kalau saya pribadi ya, jangan ngejar yang instan ya. Sekarang tuh banyak kejadian-kejadian di sekitar kita yang instan gitu kan, yang malah ujung-ujungnya kemana? Jeruji penjara, amit-amit ya. Ya kita istilahnya sesuai dengan norma hukum gitu kan ya, sesuai dengan aturan kenegaraan, aturan kemasyarakatan. Kita nikmati rezeki kita itu akan indah gitu ya, kan indah. Bahkan juga Pak Ibu Menteri Keuangan mengatakan saya sih gembira orang-orang pamer kekayaan, ya kendaraan, rumah, ya nanti petugas pajak akan datang. Ya, dan kewajiban sebagai warga negara itu diantaranya PPh-nya sampai 35% gitu kan ya. Jadi ya gimana ke negara gitu kan ya, karena bagian daripada untuk kelancaran pembangunan ini gitu kan ya. Itu seperti itu. Menteri Keuangan kan nyantai gitu kan. Iya nggak apa-apa, saya sih gembira aja. Tinggal nanti petugas pajak datang. Gitu. Ya gitu. Nah oke. Bagaimana ini nih? Ini Kang Rido ya? Oh yang tadi Mbak Adikir soal itu ya. Soalnya rumornya nggak bisa gitu. Ya betul. Jadi sebetulnya kalau lewat sini itu masuk ke jalan Cianjur. Jalan Cianjur muter gitu kan, nanti seperti ini gitu kan ya. Kalau yang dari Gibson mau bisa langsung masuk sini gitu kan ya. Banyak sih memang, makanya BCH di Instagramnya membuat macam video tentang Google Map-nya dia gitu kan. Karena itu tadi karena perbodannya di sini gitu. Orang-orang kalau yang nggak lanjut nggak bisa belok kanan. Banyak yang nggak tahu tuh lurusnya ke jalan Ahmad Yani gitu kan ya. Lebih jauh lagi, padahal ada jalan dari Stopan Motorway gitu kan, muter masuk jalan Cianjur gitu ya. Jalan Cianjur nanti belok yang badan ini 3 atap itu perizinan dibelokin ke jalan Sukabumi. Oh, ini kereta api kok? Oh, yang di Surakarta tuh. Berhenti di situ. Oh, Berhenti di apa itu? naik di Damri. Naik kereta api. Naik kereta. Berhenti di situ. Oh, bisa berhenti kok? Berhenti emang di sebelah sana. Oh, gitu. Berhenti. Jadi tinggal jalan. Oh iya, pas kebetulan itu berarti ini Bu, sinyalnya belum menutup gitu, belum merah. Bisa kan nggak biasanya malah langsung. Bukan di Paratata, di sana ada aktif. Oh di sana, iya. Ya dekat ya, gitu. Ya. Oh teteh dari mana? Oh Temsan Halimun, ya dekat ya Temsan Halimun. Di mana? Hah? Oh, Batu ya. Oke, baik ya. Hah? Cinunuk? Waduh, Cinunuk. Lumayan kalau Cinunuk gitu kan ya. Cinunuk. Baik. Oke, jadi ini adalah bagian daripada karya literasi saya ya. Ini bagian dari karya literasi saya. Ini buku saya yang pertama terbit. Ini ada ini. Jadi tentang hipnosis for student, ini tentang mengkaji tentang tips-tips belajar dan mendapatkan beasiswa. Nah ini sebagai bocoran, nanti awal Juni kita akan coba bedah tentang tips ini ya, kalau nggak salah tuh
tips buku, tips sukses menulis buku, tips sukses belajar ya, atau parenting. Nanti itu pokoknya kita di sini nanti kegiatannya ini bedah buku, ya. Kemudian entrepreneur, ya. Kemudian ini udah habis gitu kan ya, udah habis. Kemudian yang ini kemarin, lalu ini mana yang kita bahas ini sebentar di sini, dan kemudian ini public speaking, ya. Dan nanti next di bulan Juni ini kita akan ada namanya kegiatan super training, ya. Jadi 3 training dalam 3 minggu, ya. Jadi setiap Sabtu dari jam 8 sampai jam 12, jadi public speaking, kepenulisan dengan bisnis digital gitu ya. Itu tadi di lantai 4 aula diskusi kita Jabar, ya. Seperti itu. Nah, baik, sebelum kita mulai, kita semangati kita dulu dengan latihan konsentrasi dulu ya. Kita istilahnya kenapa Pak harus ada latihan konsentrasi? Biar gelombang otak teman-teman itu ke gelombang otaknya alfa. Alfa itu nyantai, alfa itu nyaman. Tapi kalau gelombang otaknya adalah beta, ya, stres. AA yang nyari BCH, muter-muter ternyata gitu, ketemu rada rumit oke di pikiran gitu kan ya, rada pikiran oke. Umum misalkan SN kan nggak kebawa udah, biar polisi itu kayak lihat apa gitu, aduh polisi lagi, ya itu berarti itu. Maka kita rilekskan gitu ya dengan kita latihan konsentrasi dulu, ya. Latihan konsentrasinya sederhana ya, dan konsentrasi sederhana itu tasnya simpan aja itu, ya. Latihan konsentrasinya seperti ini. Jadi kalau dikatakan gajah, ya, jawab besar, ya, besar. Tapi itu mudah ya. Tapi jawabannya dibalik, tersebut gajah, jawab besar, ya. Coba ikuti. Gajah, besar. Gajah, besar. Kalau semut kecil, ya, ya. Jadi kalau semut kecil, ya. Gajah, besar. Semut kecil. Semut kecil. Gajah besar. Sekarang kalau dikatakan ular, jawab panjang, ya. Ular panjang. Ular panjang. Kalau ulat, ya, ulat pendek. Ulat, ular. Ulat panjang. Ulat apa pendek? Ya ini keseimbangan takdir makanan ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong yang gembira. Ayo kita mulai lagi ya, konsen asli. Ya. Gajah besar. Besar. Ular panjang. Ya, anjay. Ulat pendek. Semut kecil. Gajah besar. Ular pandai aja. Oke, saya satu per satu. Gajah besar. Oke. Semut kecil. Ular panjang. Ulat kecil. Semut kecil. Gajah luar biasa. Tepuk tangan sekali yang meriah. Oke, tadi kan saya mintanya tepuk tangan sekali yang meriah. Oke, ulangi kembali. Tepuk tangan sekali yang meriah. 2 kali yang meriah. 3 kali yang meriah. Berkali-kali yang meriah. Jadi itu bagian kita nyoba yang namanya ice breaking supaya kita slow dulu pikiran dulu ya, karena kita akan mulai masuk kepada sebuah kajian ilmu ya. Untuk kajian ilmu kan kita harus harus tenang gitu kan, dia bisa relax gitu kan, seperti itu. Bagaimana? Sudah siap? Siap. Oke, siap menyerap hari ilmu? Ya, bagus ya, alhamdulillah ya. Kita coba bedah hari ini bagaimana sih kita mengkaji, ingin diri kita menjadi seorang yang bermanfaat dan punya sebuah karya
dalam kehidupan. Ya, seperti itu ya. Buya Hamka punya karya yang monumental namanya Tafsir Al-Ajhar. Ya, sampai sekarang udah dicetak sampai ribuan kali cetak, tapi namanya masih panjang secara umur amal soleh. Ya, umur amal soleh. Ya, Ibnu Khaldun dengan kitabnya Muqaddimah, orangnya sudah tidak ada, orangnya sudah nggak ada, kerangkanya pun bahkan tidak ada. Tapi umur biologis mungkin ada batasan, tapi umur amal soleh ini akan panjang. Nah, lewat sarana karya buku inilah sebetulnya peluang kita untuk memantaskan diri punya umur amal soleh, umur yang panjang. Karena kita tidak tahu jatah umur biologis kita ini sampai kapan, hanya yang Maha Kuasa yang tahu. Ya, hanya Maha Kuasa yang tahu. Sekarang itu kalau di rata-rata kan usia mengikuti Rasulullah, itu kan Rasulullah meninggal usia 63 tahun. Nah, sekitar segituan lah usia kaumku, kata Nabi Muhammad juga. Jadi kalau ada yang sampai usia 70, 80, 90, wah itu udah hebat, jarang dan berkah. Ada tetangga saya kemarin baru saja meninggal dunia tahun kemarin, usianya sampai 82 tahun, laki-laki, masih kuat untuk main badminton double. Dahsyat. Padahal dia ahli hisap rokok gitu kan ya, tapi masih kuat olahraga badminton double. Maksudnya dia udah nggak sanggup double tapi masih kuat. Gitu ya, 82 tahun. Saya tanya, Pak, tipsnya apa? Sebetulnya tipsnya mas sederhana. Apa? Kalau buat pikiran susah. Itu benar gitu kan ya, benar. Banyak yang masih muda ya tahun kemarin gitu ya, konon delta naik gitu ya, banyak seangkatan dengan saya, usia 45 tahunan, usia teman SMA, teman di wilayahan, di pengurusan RT juga saja gitu kan, ada gitu kan ya, tidak jauh beda dengan usia saya gitu kan ya. Hari seminggu kemarin ngobrol, seminggu berikutnya udah nggak ada. Nah itu namanya umur biologis. Tapi kalau umur amal soleh itu tidak akan panjang, catatannya akan panjang selama itu karya itu bermanfaat, maka aliran pahala itu akan ada. Sumur mata air yang diwakafkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan gitu kan ya, itu sampai sekarang masih abadi. Dahsyat, itu nilai ganjaran pahala kepada beliau itu terus menerus. Nah, kita apakah nggak tertarik? Ya, wakaf mata air mah hesek. Ya lewat buku lah salah satunya di antaranya kita coba. Gitu ya, kita coba ini dengan apa ya? Apa namanya? Kita paksakan diri. Orang itu kalau nggak dipaksakan, ya akan sulit maju. Jadi yang memaksakan itu siapa? Ya diri kita. Tapi memaksakannya secara progresif. Jangan kemudian memaksakan dirinya kita radikal. Ya, karena kalau radikal juga itu nggak bagus. Tapi progresif sedikit, tapi berjalan dengan kontinuitas. Bahasa Sunda pribahasa mengatakan apa? Nukeyeng tangtu parangnya punya. Nah, nukeyeng tangtu parang manjada wajada gitu ya. Kalau Arabnya itu nukeyeng tangtu parang, dari buku juga gitu kan ya, dari mulai ya sifatnya selembar, 2 lembar, 3 lembar gitu kan ya. Ini akan menjadi sebuah bagian daripada karya buku kita ya. Apakah kita mulai di aplikasi-aplikasi yang banyak gitu kan ya, itu seperti itu tuh bisa gitu, seperti itu. Dan kalau sudah ada sebuah keberanian kita mencetak buku, coba kemudian kita mengadakan semacam event-event seperti ini. Karena apa? Ide itu tidak bisa disimpan, ide itu harus dialirkan, ide ini harus disampaikan supaya apa? Orang-orang tahu, dan ini menjadi kesempatan apa? Amal soleh kita gitu. Yaitu yang namanya hobi yang dibayar itu seperti itu. Senang tidak? Kira-kira senang saya merasakannya sebagai profesi saya sebagai penulis gitu ya Bu ya. Dek ya, sudah bisa jalan-jalan gitu kan ya, jalan-jalan ke berbagai daerah.
ketika masa dulu sebelum pandemi, sekarang aja masa pandemi gitu ya, jalan-jalan di kota Bandung saya dalam artian dari satu tempat ke tempat berkegiatan yang lain ya gitu, seperti itu gitu kan ya. Karena apa ya, ini apa, ada sebuah nilai kepuasan. Jadi saya hari Sabtu itu dijadwalkan, schedulekan jadwal Sabtu itu berbagi ya, berbagi di ruangan ini. Karena saya sebetulnya di hari biasa juga saya ngajar saya adalah di mana? Di jalanan, Bu. Dalam artian begini ya, saya ini kan sekarang lagi diamanai oleh negara sebagai pendamping pedagang kaki lima PKL oleh Dinas UKM Kota Bandung. Nah, tujuannya adalah saya menjadi pendamping PKL di mana di Cicadas, saya lokasinya meng-up para pedagang kaki lima supaya dia itu tahu cara jualan online. Yang kedua, tahu tentang pembukuan keuangan. Yang ketiga, tahu tentang namanya pelayanan prima. Ya, nah itu kan hakikatnya saya ngajar kan, ngajar ke siapa? Ya pedagang-pedagang, tapi apa? Di jalanan, on the street. Bu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu, jalan apa? Yuk cek jalan gorengan. Dan ngobrolnya betul tidak, Ibu? Kekengingan saat dinten sabaraha. Kita ku pandemi kieu mangan kenging 50.000. Kamu minyak goreng yang 7 awis. Ya kan? Akhirnya muncul apa? Bersyukur kita kan. Alhamdulillah kita masih diberikan rezeki. Bu harapannya kumaha ka pamarentah aduh ibu hoyong jalan protokol umur deui normal deui kan gitu. Ibu calana kumaha masih kene ngantosan udara makan dia. Bu ngantosan ieu kumaha sapi di Cicadas deh. Nah, masuk kan? Bu, terang tuh Bu yang namanya jualan online. Mana jualan online? Nah ini kan ilmu kan, kita sharing ilmu gitu kan ya, seperti itu. Bapak bisa non bubur gitu ya, kemarin saya ngobrol dengan Karisma namanya bubur. Bapak terang tuh Pak, Bu, Pak namanya dana darurat sekolah naon cek Ibu, Pak pilih misalkan waktos nanti bahasa dulu ya, waktos roda bubur Bapak ban kena digentos apa sih gimana sok pamit aya simpen mohonnya tah urang kieu pendapatan urang sadidinten sisikeun we 5% nepi 10% ka kaleng hongwan. Nu biasana isi nama rangginang kerupuk ieu mah atas 10%. Tong dugi ka dibuka menurut urang teu prayogi pisan. Bilih bapak ka rumah sakit, bilih bapak ban rodana resak, nah tos eta di akhir tah. Katanya Pak, Bu, kenging di mana urang aya namana pembukuan keuangan, ilmu ngajar. Nah itulah, jadi saya kalau hari biasa ngajar di jalanan, ada sebuah kebahagiaan tersendiri ketika dia berubah diri, itu bagian daripada amal jariah. Jadi akhirnya apa kerjanya, bisa kerja tuh kita seni indah menikmatinya. Akhirnya apa, hubungan vertikal horizontal, vertikal kepada yang maha kuasa, horizontal kepada dinas kabupaten, kepada pedagang, dan ya alhamdulillah sekali dapatkan dari pemerintah gitu kan rezeki di masa pandemi. Alhamdulillah Ibu, udah tahun kedua saya menjadi pendamping PK saat orang lain sulit cari pekerjaan di rumah kan saya dapat job gitu ya, sampai sekarang alhamdulillah langsung ngajar para pedagang kaki lima sebanyak 600 orang. Bukan dulu normal 600, sekarang masa pandemi hanya 400. 400 dibagi berempat, ada 400, jadi masing-masing ngajar 100 orang. Terus senang bahagia gitu ya. Kadang-kadang bonusnya apa deh? Beli martabak gitu kan ya, beli 20.000 sama ya bonus. Nah itu hubungan ini apa batin. Jadi ini apa di dunia buku itu asik kita harus banyak membuka pintu silaturahmi akhirnya gitu kan ya. Ilmu-ilmu kita semakin banyak, semakin kuat, wawasan kita pergaulan semakin luas. Enak ya? Enak. Makanya ini apa namanya, punya karya apa saja gitu, yang mesti harus buku sih sebetulnya, yang mesti harus buku dalam bentuk sebuah apa roda bisnis juga, itu sebuah karya juga. Kita punya sebuah roda bisnis ya, sedang kita tekuni, nah itu tekuni, itu juga bagian sebuah karya yang hasilnya pada diri kita juga kan. Nantinya apa? Jadi bagian daripada
cari nafkah kita gitu kan ya. Jangan menunggu yang masih ada masih mahasiswa kan? Masih mahasiswa. Jangan mencari nafkah itu untuk mandiri finansial. Saya juga menekankan itu pada anak saya ya. Jangan mandiri finansial itu menunggu beres kuliah. Dari dini udah bagus. Kita mencoba untuk mandiri finansial. Minimal kota. HP tidak minta ke orang tua. Kan itu udah mandiri finansial. Kesananya tingkat yang keduanya misalkan sekarang baju lebaran ya Bu ya. Jadi kita budaya baju lebaran. Kita yang mahasiswa sudah tidak minta lagi kepada orang tua. Wah, bagus. Bahkan juga sudah mulai menyisihkan ngasih uang angpau kepada keponakan. Enggak ada itu. Baris gitu ya. Teteh belum kerja juga tuh dengan mau ngasih. Teteh udah jualan. Iya tuh bila ada di itu baris gitu kan. Asli teteh udah dapat, udah ngasih ini kan. Udah kebahagiaan tersendiri ya Bu ya itu. Ya kesananya nanti udah mulai gitu kan. Mulai nabung yang sifatnya buat investasi. Itu tadi contoh ya, logam mulia. Makanya saya menggandeng Pegadaian itu apa sebagai sponsorship karena memang salah satu produknya dia adalah logam mulia. Ya ini kan juga banyak investasi. Nah, itu investasi yang real. Menurut saya mah jangan yang pun nanti yang crazy rich itu gitu kan. Menurut saya mah orang konvensional itu konvensional apa ya? Ya investasi yang real ya properti, ya kemudian emas dari zaman haruhun, dari zaman nenek moyang kita, dari nenek ayah kita, emas mah bagian investasi yang aman. Perhiasan kalung gitu kan, anak sekolah akhirnya apa? Tata olahraganya punya kata kok emas logam mulia gitu kan ya. Karena nggak mungkin kita mau gitu ngantungin logam mulia, nggak lah ya. Gimana aja di tutup tabungan kalau ini ya kita jual buat apa? Anak sekolah, anak kuliah. Real. Ya, kalau saya belum mendalami trading forex, ada itu saham. Saya mah kalau saya pribadi properti logam mulia emas itulah yang real. Sekarang mah nyari duit tidak begitu mudah. Udah gitu kita menggadaikan uang kita yang kita inginkan ke orang lain dan akhirnya dibawa pergi. Ya, oke. Jadi saya hari ini akan memberikan 6 wasiat nih. Ya, 6 wasiat untuk yang menulis gitu ya. Jadi ini nanti kita ada workshop menulisnya, bisa online artinya kalau belum beres bisa nanti dikirim ke via WhatsApp saya gitu kan ya. Seperti itu. Ya, ini ada quote yang bagus nih ya dari Andre Hirata. Jadi bermimpilah. Jadi jangan mendalui nasibku. Jangan belum apa-apa bilang nggak bisa. Ya, jadi menulis karya buku itu ya nggak berarti kita harus membuat buku langsung 500 halaman. Enggak, 100 juga udah bagus. Saya ini yang ini 150 gitu kan, 150 ini nggak apa-apa gitu kan ya. Jadi bagian apa? Bintang, modul gitu kan ya, itu nggak apa-apa. Jadi yang mesti harus kita istilahnya yang 400 gitu kan, 400 gitu ya. Rata-rata buku saya ya sampai yang ada yang 300, 200, 150 gitu kan, itu nggak apa-apa. Kita kan hidup ini kan berproses. Itu tidak berproses gitu kan ya. Kalau kita mentargetkan saya buat buku pertama saya 600 halaman gitu ya, kayak buku karya ini Andre Hirata atau kayak ini kayak Harry Potter gitu kan ya. Iya kalau udah profesional, kalau yang masih ini mah yang biasa-biasa mah ya bisa 50 juga udah bagus Bu. 50 tinggal dibagi 2. Ukuran A4 dibagi 2 jadi A5 masih kecil, masih ingin banyak juga halamannya. Jadi A6. Akhirnya apa? Buku 1 kan itu. Ya, jadi nggak mencari buku ukuran standar A4 atau A5 ini ukuran A5. Kita misalkan di bawah A5 apa A6 bisa nggak apa-apa, kecil. Tinggal pertanyaannya, kita mau diterbitkannya penerbit mayor, minor atau apa? Nah ini kan banyak pertanyaan selanjutnya gitu kan ya, gitu seperti itu. Tapi yang jelas ini dulu bermimpi.
buku saya yang pertama itu berawal dari apa? Dulu saya ngajar di sebuah bimbel, ya bimbel namanya sekarang juga masih ada, bimbel Villa Merah gitu kan ya, gitu. Ya saya ngajar kelas ini motivasi. Jadi buku pertama saya itu kumpulan ngajar saya di kegiatan motivasi di kelas dan di sekolah-sekolah. Ya kebetulan saya dulu divisi marketing gitu ya, saya suka rosak ke sekolah-sekolah. Nah, itu bisa dikumpulkan dan jadi sebuah buku ya. Lalu kemudian coba ditawarkan ke berbagai penerbit. Saya juga berjuang untuk penerbitan yang pertama itu ke berbagai penerbit, ditawarkan ya ke Media, ke Gramedia dan lain sampai kemudian tembuslah di Media. Buku saya yang pertama ya, student, dari sana kemudian muncul student entrepreneur karir gitu kan ya, parents itu di Media. Nah kesananya saya membuat semacam penerbitan sendiri, itu berarti apa? Usaha sendiri di bidang penerbitan, maka muncul Inspiring Publishing, menerbitkan buku-buku karya saya sendiri. Tapi awalnya mayor dulu, udah mayor baru yang namanya diterbitkan sendiri. Jadi seperti itu. Kenapa mayor dulu? Mayor itu tujuannya apa? Kita coba belajar berkompetisi dulu. Karena kalau diterbitkan sendiri kita harus pakai modal uang sendiri. Bisa terbit sendiri bisa, kita mau nyetak 2.000 juga bisa, uang keluar juga ada. Tapi kalau udah ada bukunya mau disimpan, jadi ini dong, apa namanya, tumpukan buku, uang udah keluar, kan sayang. Berarti apa? Kita harus jago ilmu marketingnya juga kan? Nah itu, ya. Ya, jadi yang pertama, wasiat saya yang pertama ya. Jadi jadi mulailah dengan menulis apa yang kita lakukan. Jadi aktivitas sehari-hari itu bisa kita jadikan sebagai media untuk kita menulis. Ya, aktivitas kita, misalkan ibu punya hobi apa bu? Di rumah menjahit. Nah, itu bisa ibu. Ibu sudah bisa mulai bagaimana mendeskripsikan yang ibu ini untuk dibuat sebuah tulisan. Gak mesti harus ditulis langsung itu bu. Ibu bisa memulainya ya dengan membuat semacam audio aja dulu. Jadi kalau audio sambil ibu ini apa namanya beres jahit kegiatan rumah tangga, beres jahit gitu kan ya, direkam aja di HP. Tips-tips untuk menjahit direkam aja, direkam gitu kan ya. Dan udah direkam, baru kemudian ditranslate dalam bentuk sebuah tulisan gitu ya. Kalau kita ngomong kan enak gitu kan ya, enak. Ngomong tuh ya enak gitu kan ya, kita bisa apa namanya, bisa ngalir begitu saja kayak ngobrol. Nanti dari sana dalam bentuk sebuah tulisannya juga nggak usah dulu memandang hanya apa sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, sesuai dengan yang ada dikatakan aja itu. Iya, itu seperti itu karena itu awalnya ya seperti itu, seperti kita ngobrol. Kata semangat dia juga menulis buku itu seperti kita ngobrol, berkomunikasi intinya mah. Cuma kadang yang menjadi pikiran kita terjebak itu adalah apa? Kita sulit menerjemahkan dalam bentuk kata-kata seperti ya rekam aja apa yang menjadi hobi kita. Aduh, punya hobi apa? Menggambar. Nah ini hobi menggambar juga ini bisa jadikan sebagai kajian untuk menulis buku yang berbasis hobi. Atau juga tidak mesti hobi. Kajian keilmuan kita, kuliah kita basicnya di mana? Teteh basic ilmunya apa kuliah? Ilmu komunikasi. Nah ini juga bisa menjadi bagian daripada sebuah buku yang mau dikupas. Aku lagi jurusan apa? Teater. Nah ini juga sama, apalagi teater gitu kan ya. Bisa dua model karyanya, satu dalam bentuk sebuah teks, dua dalam bentuk nanti selipannya dalam bentuk video kan. Itu seperti itu. Jadi nanti double karya ya. Kayak juga saya
buku saya yang pertama student, selain buku ada sampingannya ada audiobooknya ada. Nah jadi seperti itu ya. Jadi sebetulnya sederhana itulah menulis buku itu. Yang penting aktivitas kita apa, tekuni. Ya itu wasiat pertama, aktivitas kita tekuni. Yang mau berbasis hobi, tekuni. Ya, yang berbasis tentang keilmuan, tekuni. Nah itu jadi pijakan kita membuat sebuah buku. Banyak gitu kan ya buku-buku yang bersumber daripada hobi. Lihat aja buku berbasis hobi ya. Hobi yang tentang masalah tanaman itu suka yang bilang tanaman tuh ya banyak ya Bu. Hidroponik, kangkung, bayam, ada kan buku-bukunya ya. Berserakan yang bilang peternakan binatang-binatang ada ya. Ayam ya, ternak ayam, sapi, domba ada kan, tapi semuanya berawal dari apa? Hobi dulu kan itu. Dari hobi, tekuni, dan kemudian dia udah sukses, sudah berhasil buat sebuah karya buku yang menunjukkan saya, oh iya udah. Dunia perkurungan juga ada. Ya suka hobi ke arah ternak kenari misalkan ya, ada kemudian bukunya, panduannya ada ya. Itu seperti itu. Jadi tidak sesulit yang digambarkan dan dibayangkan. Bisa berbasis hobi, bisa berbasis kajian keilmuan. Itu seperti itu. Nah, yang kedua, ya, disiplin. Ya, jadi kita tiap harilah kita mencoba mengkaji, membuat tulisan kita itu. Jadi tiap hari. Makanya aktivitas kita bisa dimulai dengan saya yang mudahnya ya dalam bentuk audio aja. Audio gitu ya. Keseharian kita, hobi-hobi kita diterjemahkan dalam bentuk audiobook. Nanti audiobook kita rekam diganti dengan sebuah tulisan. Bahkan kalau kayak aplikasi lebih enak deh. Ya, wah dari suara langsung dalam bentuk tulisan, waduh. Itu seperti itu kan ya, itu lebih enak lagi kalau ada nantinya tuh. Tapi setidaknya itu awalnya dari sana aja dulu yang kita rekam. Ya. Nantinya bisa jadi audiobook. Ya, kan banyak orang itu ya yang baca buku fisik itu ada kesulitan karena dia cenderung gaya belajarnya adalah auditory. Maka dengan mendengarkan itu juga bagian daripada sebuah solusi. Ya, jadi buku yang mau kita cetak direkamnya dulu. Banyak nanti yang aplikasi-aplikasi yang kemudian suara-suara itu kita buat jadi bagus gitu kan. Ada yang kemudiannya ke ini podcastnya gitu kan ya. Itu seperti itu kan ya, di-upload gitu ya ke ininya apa namanya, ke aplikasi khusus gitu kan, bisa di sounding gitu kan ya. Itu seperti itu banyak. Gitu kan ya platform-platformnya. Nah, kemudian jangan menuliskan sesuatu terlalu panjang karena kita sebagai pemula merasa kesulitan dan fokuslah pada fokus. Jadi tiap hari tapi jangan usah panjang-panjang lah. Setengah halaman ukuran 4 itu udah bagus dari rekam. Salin gitu kan ya. Waduh, siapa di laptop kan gitunya ada ya satu di aplikasi Word gitu ya sambil ini gitu rebahan gitu kan, betul tidak? Nggak ada yang sulit ya. Zaman saya mungkin ibu juga sama pengalaman dengan saya. Nanti kalau harus dengan mesin tik manual yang tok tak ya Bu ya, ngelawan tok tak gitu kan ya. Zaman skripsi gitu kan ya, tugas-tugas paper itu masih manual, komputer belum di era tahun 90 tuh jarang. Ya, kuliah itu 93 ya. Aplikasinya tuh masih DOS dan WS Bu ya, yang disketnya gede. Gitu kan ya, saya mengalami zaman namanya DOS, WS yang disketnya gede sampai sekarang gitu kan ya. Teman-teman anak-anak muda ini kan nggak ngalamin gitu ya Bu ya. Dari disket besar muncul ke disket kecil sampai kemudian USB sekarang gitu kan ya itu. Ya, jadi ngalaman perubahan-perubahan teknologi. Sekarang mah tuh kuliah non formal udah banyak ya, di mana institut YouTube, universitas Google gitu kan ya. Zaman saya, zaman ibu udah beda lagi ya, sudah nggak ada lagi ruang yang sangat terbuka gitu seperti itu. Oke, sebelum ketiga
kita serahkan lagi dengan SPK. Ibu udah mulai materinya kan. Ini yang gua kan. Ya, kita coba SPK. Kalau dikatakan merah, tepuk tangannya sekali. Ya, ya pakai aja Bu. Ini AC ya Bu ya. Ya, kalau merah tepuk tangannya sekali. Merah, biru 2 kali. Biru, merah, biru, merah, biru. Bagus. Kalau putih 3 kali. Putih, merah, biru, putih, merah, merah, biru. Kalau hitam, diam. Ya, kalau hitam, diam. Sambil absensi. Kalau hitam, diam. Merah, biru, merah, biru, hitam. Luar biasa. Tepuk tangan meriah berkali-kali. Oke. Nah, yang ketiga, menulislah dengan kata-kata yang sederhana dan sungguh-sungguh. Ya, jadi, Pak, ini ada nomor telepon nggak aku saya dulu. oh ya bos. Ya, Halo, selamat siang. menulislah dengan kata-kata yang sederhana dan sungguh-sungguh. Jadi kata-katanya yang sudah sederhana aja. Kalau kira-kira kita nggak bisa bahasa Inggris ya, janganlah gitu kan ya, nggak apa-apa. Gitu kan ya. Karena kita tahu segmen pasarnya, kita buat orang luar negeri. Dalam negeri ya itu tadi. Gitu ya, bahasa syariah, apalagi kalau yang suka fiksi gitu kan ya, novel ya, dan cerpennya itu seperti itu. Coba teman-teman lihat ya, DM-nya si ayah Pidi Baik gitu kan ya, Pidi Baik gitu ya, kan jadi suka dia buat DM ya. Kan sukanya captionnya itu kan kalau DM-nya itu lakukan aktivitas langsung ada semacam tanya jawab gitu ya. Apakah benar itu ada yang nanya? Enggak juga kan, bisa jadi itu kan tanya jawab sendiri-sendiri aja gitu kan, biar netizennya rame juga ya. Yang kayak Jumatan siapa gitu kan ya. Oh, tolong di absennya si Anu ya, dapat Jumat berkah nggak dapat gitu kan. Bisa jadi itu nggak ada yang nanya, tapi itulah salah satu gaya tulisan gitu kan ya, gaya tulisan yang mengaji nggak Jumat masih Aloy biar nanti disetap tuh. Nah itu kesannya itu kan ada yang nanya ya, ayah hari ini mandi tidak? Oh saya udah nggak biasa mandi 3 hari sekali kan gitu kan ya, itu kan ya itu kan di gayanya dia itu seperti itu. Coba lihat kadang-kadang saya ini macam riset tapi yang nanya gitu, tapi itulah gaya narasinya gitu kan ya, gaya narasi ya, mata najwa gitu ya, narasi untuk mengkritik hal-hal yang kehidupan juga ada kayak tulisannya gitu kan ya, itu seperti itu. Jadi punya fashion gaya tulisan sendiri-sendiri gitu ya. Kita nggak bisa saya mau juga pilih baik, berarti itu kita mendongeng gitu ya, kita jadi diri kita sendiri ya. Lalu jangan menggunakan bahasa yang belit-belit atau ambigu itu 2 kata 2 arti gitu kan ya, itu seperti itu. Hindari istilah yang tidak dimengerti gitu kan ya, itu seperti itu ya. Jadi itu wasiat yang ketiga. Nah, yang keempat, jadi biasakanlah mencari informasi dulu dengan membaca sebelum menulis. Jadi kita ini dulu biasakanlah membaca. Baca tentang buku-buku yang akan kita kaji itu apa. Ya, itu seperti itu. Informasi dan pengetahuan bisa digunakan untuk membuat kalimat jenius ya, yang disukai membaca. Nah itu baca buku referensi yang mengacu pada topik tulisan yang kita buat ya. 5. Menulis tanpa mengedit. Jadi editing nanti terakhir ya, editing terakhir. Jadi menulislah gitu kan ya, apa yang kita sukai. Jadi itu yang kita akan membuat kita mudah ya, itu seperti itu ya. Saya oke, awalnya hobi yang kita tekuni direkam ya,
minimal buat diri kita sendiri. Jangan dulu kita berpikir mempublik buat orang lain, buat diri kita sendiri aja. Gitu kan, direkam. Udah direkam, coba terjemahkan dalam bentuk sebuah tulisan. Kan bisa kan? Dengarkan di HP teks gitu kan, berapa kalimat. Pause, kita ketik gitu kan ya, itu yang berarti dengarkan lagi, pause, kita ketik gitu ya. Tapi yang audiobooknya kalau kita jangan dibuang, itu kan bisa jadi audiobook nantinya. Betul tidak? Gitu. Tapi sebelum direkam, kita buat semacam draftnya dulu. Bisa di HP draft, tulisan hobi menjahit. Apa dulu kita mulainya memilih benang gitu kan ya Bu ya, memilih kain dan lain sebagainya. Jadi buat persiapan dulu. Ibaratnya kita mau bertempur, kalau nggak ada persiapan berarti sama dengan apa, kita bertarung bunuh diri. Ya, tuh kayak sekarang yang lagi rame Rusia dengan Ukraina gitu kan ya. Ukraina merasa ada persiapan dibantu oleh NATO ya. Kemudian NATO-nya nggak mau ya, ini kan dia bunuh diri. Bahkan sampai nanti itu mengatakan pada saat untuk bunuh diri, presidennya juga dulu stand up comedy jadinya. Ya akhirnya itu tadi. Akhirnya yang jadi korban adalah rakyat. Bahkan saya baca di Instagram netizen rata-rata mendukung Rusia, maka kan aneh gitu ya. Dia kata udah gitu kan, coba lihat betul tidak ya. Ini juga mendukung Rusia. Bahkan kadang-kadang berpikir ngajarnya juga. Coba Putin kirimlah 1 buah nuklir ke Indonesia, ini nah. Padahal ada sih ini apa dibuat di Tajat Najwa itu orang-orang yang berpikir kirim nuklir ke Indonesia nggak berpikir itu yang kalau memang benar itu apa yang terjadi, nuklir itu dikirim ke Jakarta aja udah repot itu. Ini sampai membuat guyonan Putin atau yang lain ke negeri Wakanda, istilahnya negeri Wakanda kita ini nggak tahu ya. Wakanda kirimlah gitu ya supaya ini harga minyak goreng normal lagi dan lain sebagainya. Gitu. Ya itulah dunia kehidupan gitu kan ya, itu seperti itu. Jadi menulislah tanpa gitu. Nah, yang keenam ya ini masuk bagian yang namanya menanamkan pada diri kita ya. Jadi hipnosis itu ini namanya hipnosis ya. Jadi menanamkan pada pikiran bawah sadar bahwa siapapun itu bisa menulis asal apa mau giat berlatih. Jadi ini penulis itu tidak ada kaitannya dengan tanggal weton kata orang Jawa ya, tanggal hari ya, wage kalau Jawa wage, pohon kliwon ya nggak ada. Atau berkaitan dengan bintang-bintang nggak ada, bintang Gemini, Kejora, Leo, Libra, berhak semua. Apa sio? Nggak ada. Sio monyet, sio kelinci, sio orai, semuanya nggak ada. Ini semuanya kembali pada apa? Giat berlatih tidak. Seperti ini saya pernah ikut motivator Pak ini apa namanya Dr. Yanjan Sunaria, dia dosen MSRD ITB. Yang masuk ITB itu nggak mesti harus jago gambar. Gak bisa gambar juga bisa masuk seni rupa ITB asal apa? Belajar. Maka belajarnya apa? Belajar gambar, belajar. Masuk itu kan ya dia sendiri untuk masuk seni rupa ITB aja koncang-panting gitu kan ya. Dan akhirnya tembus. Sampai sekarang dia dosen di sana, gelarnya S3 di bidang tekstil gitu ya, Yanjan Sunaria. John Martono itu yang desain ini apa namanya jembatan Pelangi gitu kan ya. Juga dia asal muasalnya ketika saya ikut dulu mengadakan event dengan beliau gitu kan ya, dia sebelumnya juga nggak bisa jago gambar. Tapi apa? Dia berlatih. Akhirnya kan sekarang coba lihat di Instagramnya John Martono itu semua aktivitasnya selalu didesain. Bajunya desain gitu ya, sepatunya didesain, sampai tumblernya didesain. Dia berbasis hobi kegiatannya. Dan kalau tumblernya yang dia desain ada hasilnya, cuannya, ya rezeki itu bonus. Hobinya dia kuliner, masak gitu kan ya, ngerendos sambal dan lain-lain gitu ya. Itu dapat orderan apa, ngelukis mobil. Itu kan hobi yang tersalurkan, asik tidak? Asik kan? Hobinya dia menggambar disalurkan, dapat cuan, alhamdulillah. Setuju tidak? Setuju.
Gitu.